Ingsun utawa ora tambah ingsun yakinan akan keyakinan. Wal yakinu ibaratun utawi yakin itu ibaratkan kuat iman saking kuat iman. Bisa dadihi wa rusulihi kelawan nasabe yasi iman wa rusulihi lan manjini yasi iman hatta yasiro hingga jadi apa yasi iman karena rusak atau yasi iman atau rusak dan berulang itu sifatnya apa? Latu zazal rusyuk orang nama ini goncangati apa boleh iman suku apa yasi iman Latu zazimuhu lan orang membagi iman al-awham apa pira-pira penyita dalam kau balik tetap orang tetap disukuti ketujuh si orang ini man walauham dan penyito apa wujudun barang kamu wujud al nawabat kartu barang bisa Bainja melawan teko wasukutu walauham yang kharijin saking barang kang jogo saking jogo lam tusri ilaiha orang yang kerangati ilaiha malangnya si suku kawaham al-uzun apa ya si kuping walang ya tapi lan mulang-mulano ilaiha malangnya si suku kawaham al-qalbu apa ya si hati dan seterusnya wasyaitan la yastabi'u ad-dunuba min sahibi hadzal yakin wal yafiru minhu wa yabra'u min dhillihi wa yatnahu bisalam. Syaitan itu tidak akan bisa mendekat kepada orang yang punya keyakinan kuat, tetapi mereka justru takut dan bahkan misah, bukan saja dari orangnya tapi kau ayang-ayangnya wis berarti karena mereka menginginkan sebuah keselamatan. Jadi setan itu ingin selamat. Karena Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna syaitana la yaqulu min dhilli umar wa masalah ta'amul fajjan illa syara syaitan fajjan akhar. Setan itu takut terhadap bayang-bayang umat. Ketika umat itu melaku dalam sebuah jalan, maka setan akan mencari jalan yang baik. Para jemaah rahimahullah, yakin itu adalah percaya. Yakin itu adalah percaya. Apabila keyakinan itu tidak mengandung sedikit keraguan. Jadi sebuah yakin itu sebuah kepercayaan yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Dari orang ragu kalau dalam keyakinan itu masih ada sedikit keraguan, maka tidak pantas disebut yakin. Itu namanya zon. Apa zon ini? Ya penyomong, bukan yakin, tapi saya punya praduga. Itu bahasa orang penasehat hukum ya. Saya mempunyai praduga, berarti belum punya keyakinan itu bisa diperoleh dengan alat praduga itu dibuktikan dengan dua hal. Satu bukti empiris, dua saksi. Jadi yakin itu tidak ada keraguan sama sekali. Kalau masih ada keraguan namanya don dugaan. Kalau yang dengan sekolah ini kira-kira harus yakin harus dugaan. Wallahu a'lam bergantung kepada diri masing-masing. Tapi kalau kemudian yang namanya keyakinan itu masih separuh-separuh, bukan punya prasangka, tapi setengah yakin, setengah enggak. Namanya syak. Syak itu makanya mengenal Quran itu la raiba la syakka.
itu la syakka fi la raiba fi. Jadi Anda jangan masih mempunyai keyakinan separuh, setengah, dan kemudian keraguan yang setengah. Itu namanya masih syak, masih raiba la raiba fi. Dalil muttaqin. Kalau keyakinan itu masih justru prosentasenya dicampuri oleh dugaan, yang dugaan itu atau keraguan itu bisa mencapai 60 atau 75%, maka itu disebut dengan wahan. Jadi ada wahan, ada syak, ada don, ada yakin. Jadi keyakinan itu 100%, itu namanya disebut dengan wahan. Like 50-50 disebut dengan syak. Kalau 75% keyakinannya masih berarti don. Tapi kalau 100% itu namanya ya yakin. Nah, kalau yang jelas sebagai ini, wallahu a'lam bishawab. Karena dalam kitab At-Ta'rifat yang dikarang digagas oleh Imam Al-Jurjani didefinisikan al-yaqinu tahqiqut tasdiq bil ghaib bi izalati kulli syakkin wa raibin. Jadi artinya yakin yaitu benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan cara dihilangkannya sama sekali sikap raguan. Makanya dalam Quran kemudian disebutkan setelah la raiba fi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi tidak ada keraguan terkait dengan bab-bab yang gaib itu ada keraguan, itu mukmin, yaitu yakin yang sejati. Kalau masih ada keraguan ya berarti ya tadi itu berapa persen keraguan, bisa wahan, bisa syak, bisa don. Dan ternyata memang kehidupan di dunia yang kemudian kita jalani ini masih ada hal-hal yang gaib, yang misteri, yang seringkali orang dengan sebagai ini merasakan tapi kadang-kadang tidak diyakini. Makanya seorang mufassir itu memberikan apa itu namanya pembagian macam-macam untuk menguatkan keyakinan kita. Ada 3 macam gaib yang disampaikan oleh para mufassir. Pertama, gaib basyariyah, gaib manusia itu terdiri dari fisik dan batin. Orang tidak bisa melihat batinnya orang, yang bisa dilihat adalah belak. Kadang-kadang manusia ketoring buang teng, ya kuning, ya dhuwur, ning batine elek. Enten sing elek pada tiyo di rong cuwilik. Tapi hati-hati. Jangan kira-kira sing apik. Ya sing gede dhuwur, sing luar, tapi sing apik. Ini repot. Sulit, tetapi ada, cuma 1.001 lah. Kalau kita 10.000 satu, luar dohir ya kadang batinnya ya tapi itu tapi sulit. Gaib basyariyah yang paling tidak bisa kita ketahui adalah nyawa ruh. Kita yakin seyakin-yakinnya kalau kita punya ruh. Tidak punya ruh berarti mati. Tidak punya ruh berarti mati. Berarti bukan manusia mayit. Kenapa dikatakan manusia? Karena adanya kesatuan antara jasad dengan roh.
Yas'alunaka anil Ruh min amri rabbi wa maqtitu min al-ilmi ila qalillah. Muhammad awam yang mengatakan tentang Allah, katakan itu hak prerogatif Allah. Wa maqtitu min al-ilmi ila qalillah, karena manusia itu tidak diberi ilmu yang banyak oleh Allah. Tapi Allah memberikan ilmu kepada mereka itu sedikit sekali. Artinya pengetahuannya tidak akan bisa menjangkau terhadap nyawa. Dan sampai dokter mengenai nyawa, pernah nyawa, macam-macam nyawa. Mati-mati ya dicas. Tidak bisa. Logika ini, kalau kita itu tidak bisa tahu tentang logika syariah, ada level yang lebih atas, yaitu logik malakutiyah. Logik malakutiyah itu sebuah logik yang bisa malaikat. Kayak apa ya malaikat, setan, jin, itu di atas logik syariah. Lawai ini logik syariah ira roh apa benar logik malakutiyah. Kita yakin kalau ada malaikat, roket akid ada di sebelah kanan sebelah kiri kita, tapi kita tidak akan pernah tahu tentang wujud dari roket dan kita harus kita percaya bahwa nanti di alam kubur itu ada mungkar nakir. Kita yakin sekalipun kita tidak pernah tahu tentang mungkar dan nakir. Orang barat itu kadang-kadang skeptis, ragu. Oleh karena itu orang barat itu baru yakin kalau kemudian melakukan sebuah penelitian. Orang barat itu ya senangannya mengatakan keraguan dari skeptisisme, keraguan. Ragu kemudian melakukan penelitian. Sampai-sampai alam kubur itu diteliti. Oh benar dari orang Islam ning di kubur itu orang malaikat mungkar dan buat tip super canggih. Terus kayak ini apa unik ini yang sangat sensitif sampai suara semut tadi didengar. Tapi ini ngerti suaranya malaikat mungkar dan nakir. Ternyata ketika malaikat mungkar nakir itu jauh takon makro bukan pada si mayit kaiman atau meledak tipe meledak termasuk begini minya juga meledak. Itu ada dalam sebuah buku hasil penelitian. Ya saking piye ya wong barat itu saking kepingine ngerti ada apa benar gitu ya, ingin membuktikan ternyata tidak kuat dibuat atau super canggih ya mulai artinya apa? Kita cukup yakin seyakin-yakinnya. Lah kalau manusia itu tidak bisa melihat logik syariah, apalagi logik malakutiyah. Yang lebih tinggi itu adalah logik uluhiyah, dzati Gusti Allah. Yang itu sekarang menjadi perdebatan. Akhirnya banyak orang-orang yang radikalis itu mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat. Allah itu bisa, kita itu nanti berwajah dengan Allah itu bisa. Makanya kemudian muncul kelompok Mujassimah. Mujassimah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Lah apa dasar mereka ngeyel itu ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mi'raj dan dalam sebuah hadis Rasulullah itu bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kemudian ketika Rasulullah itu turun, Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama kali percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, saya bisa melihat Allah itu bila kaifiyati,
bila suratin, yo kalau gambar. Sebab kalau Allah itu masih bisa ditemukan dengan cara, berarti ya Allah itu ya hawadis. Kalau ada suratnya, ada gambarnya, berarti tidak ada perbedaannya dengan manusia makhluk. Maka laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan bertanya kemudian sekalipun dalam surah Al-Kahfi terakhir, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa may ya'mal. Jadi sing sapane wong niku kepingin ketemu Gusti Allah. Ya ketemu angke. Ya. Wa may yarju liqa'a rabbih kan ketemu pangeran, tapi ketemu pangeran itu tetap dasarnya bila kafiatin wala surah. Aja digambarkan aku ketemu dengan Gusti Allah kayak ketemu bidadari. Berarti kalau ketemu sama dengan bidadari, berarti Allah itu tidak mukhalafatul yakin aja. Mengenai yang lain di sombong Islam itu ini ketemu Gusti Allah. Pada level berikutnya jangan bisa. Level yang paling bawah yang namanya goibah saya besok ini ketemu Gusti nggak masuk akal. Jadi kalau dengan sedaya ini penting untuk ditakwiyati yakinika wa tahsini. Yakin itu harus kita pelihara, harus tetap kita kokohkan, kita kuatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa merasuki atau meracuni atau mengkontaminasi keyakinan kita sehingga nanti turun derajatnya. Dan turun derajatnya bisa jadi menjadi don, bisa jadi menjadi syak, bisa menjadi lah. Ini yang kadang-kadang menjadi penghalang kenapa doa-doa kita, sholat-sholat kita tidak sempurna. Koyo-koyo udha'u yastajib lakum. Awak menjawab dengan aku jadi Gusti Allah, aku akan menjaga. Tapi ketika awak ini nyuwun di hadapan Gusti Allah, jalan Gusti Allah masih dicampuri dengan keraguan. Artinya bahwa itu menjadi don, atau syak atau wahan macam ini. Pokoknya yang belum mau sekedar menggugurkan kewajiban. Ya saya tidak diterima oleh Gusti Allah, keyakinanmu kurang. Ana indzonni abdi. Aku ini harus jadi penyomoni maknanya apa jadi keyakinan ini penyomoni apa keyakinan ini hamba saya. Kalau dia yakin seyakin-yakinnya pasti innallaha la yukhliful. Para jemaah rahimahullah, yakin itu sebagaimana pernah saya sampaikan ada 3 jenis. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ngaji ini sebenarnya dalam proses ilmu yakin, tetapi kemudian kita harus berusaha menjadi selain ilmu yakin kemudian ainul yakin dan seterusnya diunggah mengenai kita tingkatkan lagi menjadi hakul yakin. Pengertian ilmu yakin itu ilmu yakin wa ma'alamahu bisami wal khadari wal qiyas wal madri. Wis kasan ngono definisi kalau kasih contoh mau ini gampang. Ayo keseluruhan ayo kawan saleh. Kita nggak pernah ke Pasuruan, tapi ada orang yang mengajak ke Pasuruan.
makanya gak paham karena memang enak. Lah khabar yang jenengan terima semacam itu masih namanya ilmu yakin. Aku tuh lewat bahasa itu jadi kalau yang kono rawon mulai enak. Kemudian jenengan kebetulan suatu saat tanpa basit jalan menuju Probolinggo, tinggal teko Surabaya niki jalan rawon mulai. Oh gitu. Namanya itu Ainul Yakin. Oh iya bener ya Pak Basit. Tapi belum rasa. Tetapi di situ berjejer beberapa mobil-mobil mewah yang membeli sebab saat ini warung kadang-kadang nggak sih ngapusi. Cek kok pakai mobil kok lari semua pilih konsolnya di tahun ini kayak warung. Nama kalau biasa supir ini mulai delok ono warung akeh mobil berarti enak demo. Ini resep ini resep. Ya wakil itu ini kayak ngono ya beli tahun ini beli kayak warung cek kok enak. Begitu kita masuk ternyata masakan juga enak kayak banget. Lagi mobil sopong sing kudu rae. Saat ini kalau pintar-pintar sering kalau terjebak dengan keyakinan yang tidak jelas. Jadi rasa IGJ nggak jelas. Jadi kita ketika berangkat ke Probolinggo ternyata memang ada dan mobil-mobil mewah di situ. Akhirnya dengan kepingin mampir. Nah setelah mampir terus ambil terus ngerasa pancen yo enak tenan ya. Lah pancen yo enak tenan itu dari ilmu yakin, ainul yakin, kemudian menjadi hakul. Jadi ada tahap-tahap. Lah awake dhewe iki piye? Apakah masih ilmu yakin, apa ainul yakin, apa hakul? Yang jelas harus bisa dengan usaha yang maksimal untuk bisa mencapai hakul yakin. Makanya ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku tercinta, bitakwiya biyakinika wa tahsinihi, piye caranya kamu harus bisa menguatkan keyakinanmu dan membaguskan keyakinanmu, jangan sampai tercampuri oleh keraguan. Makanya kemudian yang ini dahulunya tidak tambahkan dengan qalbi wasqaula alaihi surul ghaibu kana musyahada. Kalau kemudian keyakinan itu sudah mengancam, menggunjang kepada hati dan tidak dicampuri dengan syakwa sangka dengan keraguan, maka seolah-olah bukan seolah-olah yang gaib itu bisa kelihatan tanpa. Ini lebaran para wali raiso. Para wali itu tahu sabunnya di mana. Bahkan tahu bagaimana posisi-posisi di mana ada setan, di mana dia tahu wali. Kalau yang jelas saya paling mudah. Habib Yahya, siapa ini Habib sing serangan itu maksud? Siapa? Bukan. Yang ketua apa namanya itu Torikoh Indonesia itu ya. Habib Lutfi ya. Saya punya kepingin dari wali itu gampang. Nanti ini Habib Lutfi, rasanya Habib Lutfi. Orang-orang apa mesti kemudian melaksanakan sholat serokaat, kemudian
kemudian poso sak terus. Ora resepnya kok labeh iki melu. Jangan tentang TikTok ingat. Habis itu ini TikTok kan ya pakai reel kan ini video kan. Resepnya siji, taat atau taatnya kepada orang tua. Baik kondisi orang tua itu sekolah maupun mati. Dulu kan kepentingan orang tua sebelum mendahulukan kepentingan ini sendiri. Repot apa ya? Repot apa ya? Repot pol. Alhamdulillah. Omongan ini soalnya duit 1 juta supaya itu ulang kas. Padahal ini saya perlu mikir mobil, perlu anak, macam alasan. Kalau ulang kas, ini anak mari urus sekarang duit 1 saya bayar tak usah 1 juta. Resepnya patuhilah orang tua sepatut-patut. Dahulukan orang tuamu sebelum mendahulukan kepentingan diri. Kamu menyelamatin orang tua mati emang. Alasannya kan duit, tapi itu motif itu sepeda motor dulu. Surabaya. Derita Ora. Nggak sampai habis Lupin. Habis Lupin itu ketua Jamiah Thariqah Mu'tabarah seluruh Indonesia. Nomor 2, patuhi Orang tua. guru. Ya, guru. Taati guru. Sebab guru itu bukan yang tersindir untuk orang murid itu bukan. Guru ya, usahain guru. Sebab usaha ini orientasi ini bayaran. Guru biar itu ikhlas kita gaya kamu, nggak gaya kamu menyampaikan ilmu ya ikhlas kita sebagai refleksi kewajibannya dimakan Allah Subhanahu. Lepas dari motifnya guru, orientasinya apapun, guru wajib dituruti, guru wajib diikuti, guru wajib dipatuhi. Kalau 2 hal ini kemudian benar-benar dijalankan, insya Allah menurut orang wali, tapi menurut Gusti Allah waliul. Nggak perlu kalau diwinti sewu kemudian mendapat pengakuan manusia sebagai wali, cukup Allah yang mengakui dirinya sebagai wali. Subhanallah. Masih apa ini? Kira-kira piye? Uwais Al-Qurni itu bukan orang apa-apa. Hanya taati wong tuwane. Hanya manut dengan wong tuwane. Allah mengangkat derajatnya lebih terhormat ketimbang wali-wali Allah. Ayo kita orang tuane ngomong Rabbil firli wali daya warhamu maka marbaini sholli rabbil satu sekali kain militan jangan militan maksudnya dulu bisa anjana harus istiqomah soalnya mojo misalnya la ilaha illallah mojo hauqolah macam-macam terakhir atau yang di awal terserah Rabbil firli Allahumma firli wa walidayya terserah Rabbil firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap meneng laiso setiap maring sholat ya kan aku apa itu terus ngomong Rabbil firli wa walidayya itu hati sana pengen dulu dikek-kek udah susah. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma
karena bisa enggak ada, masih jauh lebih abad ketika wong tuane awake dhewe terutama ibu ngaden apa ngaden apa buat gitu apa meneh ya sik abetan wong tuane bapakmu golek nafkah kanggo bojone kanggo anak. Bapak ibu dijauhi anak, enggak semuanya. Lek gak duwe-duwe, saking kepinginnya anak seneng sarung gitu. Kelambi gitu. Kanggo nyukupi anak. Anak dijauhi wong duwe semua. Wajahnya udah segan. Subhanallah. Jadi kula jenengan sedaya niki lek menurut dawuh Sayyidina Ali kados ngeten iki lau usifal kita masdatu yakinan utawa kaitane kalian barang sing gaib ila tafakkana minal qalbi wastawala alaihi sarul ghaib kana usyadatun itu seperti yang dimiliki oleh wali lek jenengan kepingin punya derajat kaya wali resepin wow nggih. Ayo sing rada-rada berkecal yang tuane dan wis kula wis mati yo dungakno kirim Fatihah yo selamat yo wajar yasin macam-macam lagi sebagai refleksi bahwa kita tetap taat kepada orang tua bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Insya Allah oleh awake dhewe iki wong tuwa kemudian bisa didumani kalian Gusti Allah maka akan ditarik nanti masuk surga mergo anake salih lan subhanallah. Wal yakin ibaratun angkatul iman bisa berwasudi. Karena apa kok perlu keyakinan itu tetap dipelihara? Sebab keyakinan itu mempunyai korelasi yang dominan dengan keimanan. Artinya ini, wong lek ngaku iman sempurna, tapi tidak didahului keyakinan yang sempurna, itu harus. Orang yang punya keyakinan yang kuat itu akan melahirkan iman